Di luar dari Koalisi Indonesia Maju, kita berpolitik ini berharap tidak ada pembatasan. Pak, kita putuskan siapa yang akan kita gandeng. Intinya politisi, Pak. Pak Ketua, terkait pernyataannya tadi yang mengatakan bahwa Pak Ketua DPD Gerindra Sulsel bakal ancang-ancang umumkan maju Pilgub Sulsel beserta dengan pasangannya di akhir Juli. Ya, ini kan proses pendaftaran di KPU itu di tanggal 25 sampai 27 Agustus. Kita juga sudah melakukan komunikasi politik, komunikasi lintas parpol, kemudian sudah melakukan kerja-kerja penjaringan dan kerja-kerja popularitas di bawah selama kurang lebih 3 minggu. Sudah kita masifkan sehingga komunikasi juga dengan teman-teman calon pendamping itu berjalan terus. Kita melihat seperti apa nanti di akhir bulan Juli, insya Allah kita akan umumkan secara terbuka, secara formil, sekaligus menjawab tentang bagaimana keseriusan beliau dalam pertarungan ini. Dan tentunya kita juga tidak ingin melahirkan pasangan prematur yang bisa berpotensi bubar dan lain sebagainya, sehingga butuh pertimbangan dari beberapa aspek untuk menentukan pasangan sekaligus dengan partai-partai pengusung kita nantinya. Kalau restu dari DPP langsung Kak, atau dalam hal ini Ketum Gerindra Pak Prabowo Subianto? Lalu dari restu DPP ini secara terang benderang bahwa kita memprioritaskan kader. Jika ada kader yang siap dan ingin untuk bertarung, pasti itu akan turun dari DPP. Kalau secara tertulis ini kita akan melakukan bersamaan di akhir bulan Juli ini. Insya Allah semua akan komplit sekaligus menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang beredar. Karena kalau kita mau menjawab permasalahan restu Prabowo, apapun yang direstui oleh partai secara kolektif, itulah yang akan menjadi jawaban nantinya. Kita sampai hari ini berharap juga bahwa bukan hanya Gerindra, tetapi komunikasi ke semua koalisi Indonesia Maju terus berjalan, dan kita harapkan itu bisa linear sampai tingkatan pilgub, bahkan di tingkatan pilkada kabupaten kota. Berarti partai pemenang Prabowo Gibran kemarin berpotensi kemungkinan besar turun ke Pilgub Sulsel ya? Iya, ini kan permasalahan sinkronisasi kinerja juga. Bagaimana kinerja pusat ini bisa turun ke bawah, tentu koalisi ini juga berdiskusi supaya turunan-turunan dari pemerintahan itu bisa sejalan juga dengan baik nantinya. Kita meminimalisir yang namanya ada konflik interest di dalam kebijakan-kebijakan strategis sampai tingkatan bawah, sehingga Koalisi Indonesia Maju ini di atas terus melakukan komunikasi yang baik supaya tetap harmonis, termasuk dalam melahirkan pimpinan-pimpinan satu turunan bahkan 2 turunan ke bawah. Kalau Koalisi Indonesia Maju yang terbentuk di Sulsel, Pak Ketua, apakah kemungkinan partai di luar KIM akan bergabung begitu? Atau ada partai lain yang sudah merapat juga ya? Komunikasi politik sangat bagus. Artinya apa? Di luar dari Koalisi Indonesia Maju, kita berpolitik ini berharap tidak ada pembatasan. Kita mau yang namanya kekuatan politik semakin besar, jaringan yang ada semakin besar, kekuatan yang bergabung, tentu potensi menangnya juga akan lebih besar. Sehingga Gerindra hari ini baik secara personal Pak Iwan Aras dengan tim-tim organik yang lain tentu berharap bahwa baik Koalisi Indonesia Maju ataupun di luar dari KIM, kami sangat terbuka untuk bisa bergabung dan berjuang bersama-sama. Terakhir mungkin Kak, ini kan tadi ada pernyataannya mengenai bocoran mengenai calon wakil pendamping Andi Iwan Aras. Ini dari politisi, apa pertimbangannya Kak? Pasti politisi. Ini tidak jauh dari beberapa figur-figur yang sudah melakukan kerja-kerja pilgub selama ini, tetapi tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang tentunya, baik dari segi analisis, masukan internal partai, dan bahkan berdasarkan riset. Pak, kita putuskan siapa yang akan kita gandeng. Intinya politisi pasti. Siapa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.